Kakinya menginjak kaca. Gadis itu berdarah. Saat ini, ada kekuatan besar di dalam air yang mengikuti bau darah gadis itu. Untungnya, pada saat terakhir gadis itu pergi, makhluk misterius muncul, yaitu, kemarin, seorang lelaki tua sedang minum dan memancing di danau. Itulah yang disebut kenyamanan. Tiba-tiba, sembarangan, dia menjatuhkan botol itu ke dasar danau. Kemudian, gunung itu mulai bergetar hebat, dan dasar danau juga mulai kacau, dan membentuk ngarai raksasa. Permukaan danau yang tenang tiba-tiba berputar tanpa henti. Orang tua itu diseret ke dalam air. Pada saat itu, makhluk misterius yang tak terhitung jumlahnya meledak dari celah itu, berputar di sekitar lelaki tua itu dan langsung menelannya. Polisi menerima berita hilangnya lelaki tua itu. Dia segera menuju ke danau untuk mencari petunjuk, tetapi hanya menemukan kerangka. Karena untuk memperjelas apa yang terjadi di dasar danau, kepala polisi membawa penyelidik untuk membantu penyelidikan. Dua merpati ke dasar danau dan segera menemukan sebuah gua. Setelah masuk, saya melihat ruang besar lainnya. Di dalamnya ada banyak hal aneh. Melihat dari dekat, saya melihat telur ikan. Pria penasaran ingin menyentuhnya, tapi tiba-tiba sesuatu menggigit. Segera keluar darah. Bingung dia menyalakan lampu. Adegan mengerikan muncul di depan matanya. Dan kemudian hal-hal itu menyerang pria itu dengan kejam. Rekan satu tim yang menemukan situasi abnormal segera datang untuk menyelamatkan. Tapi semuanya terlambat, menunggu untuk membawa pria itu. Dia ditelan hanya dengan kepalanya dan seekor ikan keluar dari kakinya. Polisi membawa ikan itu ke ahli biologi. Mereka ingin saya melihat jenis ikan apa itu. Ketika profesor melihat apa yang ada di dalamnya, langsung tercengang. Dia mengeluarkan satu set fosil untuk perbandingan rincin, yaitu ikan piranha yang dominan pada zaman dahulu. Tetapi makhluk ini segera punah 2 juta tahun yang lalu. Seperti yang bisa muncul sekarang. Ini seekor piranha, jelek dan penuh taring. Guru ingin mencoba, sama brutalnya dengan legenda, tetapi ikan piranha telah punah selama 2 juta tahun. Mengapa muncul kembali? Profesor menduga hal itu mungkin karena 2 juta tahun yang lalu gunung berapi meletus. Jadi semua ikan ini terjebak di dasar danau. Tapi kali ini gempa membuka dasar danau. Guru memberitahu mereka bahwa ikan piranha mendominasi di bawah air. Mereka suka fokus menyerang mangsanya. Tidak ada musuh di dalam air. Mendengar ini, bos merasa khawatir. Karena saat ini, tepi danau mengadakan festival setahun sekali. Ia langsung menggiring rekan-rekannya ke lokasi kejadian untuk membubarkan para turis. Mereka melepaskan tembakan untuk memberi isyarat kepada semua orang untuk pergi dengan cepat. Tetapi anak-anak tidak peduli dan bermain dengan antusias. Sama sekali tidak menyadari bahaya di depan. Jeritan kesakitan segera terdengar. Air danau menjadi merah. Pesta berubah menjadi adegan makan besar. Petugas polisi Lauhak, untuk mencegah semua orang pergi. Dia mendorong motor perahu ke bawah dan menurunkannya ke dalam air untuk menyerang dengan keras. Membunuh ikan piranha ini. Tapi mereka benar-benar terlalu banyak. Paul Black dengan cepat jatuh ke genangan darah. Tetapi pengorbanannya adalah kesempatan bagi semua orang untuk melarikan diri. Mereka yang cukup beruntung untuk melarikan diri semuanya ada di kapal pesiar. Pada saat itu telepon berdering. Seperti putranya Jack dalam bahaya. Ternyata anaknya juga ada di danau. Perahunya tertutup lumut. Kapten mempercepat dan menabrak karang di depan. Air danau segera membanjiri kompartemen perahu. Kapten dan rekan-rekannya jatuh ke air. Pada saat itu, pendamping juga berubah menjadi kerangka putih. Kapten mencoba berjuang di dalam air, berharap semua orang akan menyelamatkannya. Tubuh bagian bawahnya segera berubah bentuk. Sangat cepat dia meninggal. Saat itu juga polisi datang. Mereka menggunakan tali untuk menghubungkan kedua perahu. Polisi wanita itu memanjat di sisi yang berlawanan. Menghibur dan menghibur suasana hati semua orang. Siap untuk membawa mereka semua keluar. 4 orang ingin kembali ke perahu yang berlawanan. Di bawah air ada ikan piranha yang menakutkan. Mereka menyeimbangkan dengan hati-hati. Tanpa diduga, rambut gadis itu terlalu panjang untuk digigit piranha. Tidak peduli bagaimana dia melepasnya.
piranha itu masih tak kenal ampun. Akhirnya, gadis itu menyerah pada air, menjadi sarapan untuk piranha. Kedua anak itu langsung melihatnya, seolah digantung, dan naik ke perahu yang berlawanan dengan kecepatan tercepat. Pada saat itu, tali tiba-tiba terlepas. Polisi wanita itu jatuh ke dalam air. Untungnya pria itu cepat-cepat menginjak pompa bensin untuk menjemputnya. Pada saat yang sama, pacar Jack, Yu Mei, masih terkunci di dalam perahu, menyaksikan air naik lebih tinggi dan lebih tinggi. Segerombolan ikan piranha mengawasinya. Jack tidak ingin meninggalkannya sendirian. Kemudian dia memikirkan cara. Dia mengikatkan tali di sekeliling tubuhnya dan kemudian melemparkan tubuh kapten ke dalam air untuk menarik piranha. Dia menyelam ke dalam air, menggali dari dasar perahu untuk menemukannya. Kemudian, dia langsung membuka 2 tabung gas. Digunakan untuk berbicara dengan orang di luar. Hitung sampai 5 dan segera keluarkan. Setelah mengatakan itu, dia melepaskan suar dan menunggu. Tapi di luar dugaan, di luar tiba-tiba bermasalah. Tidak bisa memulai. Tapi 2 di negara itu tidak tahu. Piranha, yang telah memakan tubuh kapten. Sekarang dia sedang berenang ke arah mereka berdua dengan benar. Pada saat ini, kapal pesiar tiba-tiba meledak. Untungnya di saat-saat terakhir, Jack keduanya dibawa keluar. Semua ikan di sekitarnya mati tertiup angin. Semua orang selamat pada akhirnya. Namun, tepat ketika mereka mengira semuanya sudah berakhir, guru menelepon, "Yang Anda selamatkan untuk saya tidak memiliki organ reproduksi yang matang." Kata-katanya adalah ikan di mana ibu mereka.